Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga di apa aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya kini kalau kita cermati pernyataan-pernyataan dari para pejabat tinggi negara, bahkan termasuk Presiden, persoalan proyek di Rempang ini, di Rempang Batam, ini akan terus jalan gitu. Presiden Jokowi menyatakan bahwa ini kalau keributan, kehebohan kemarin yang terjadi, itu hanya semata-mata persoalan komunikasi. Sementara Menteri ATR yang juga mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto menyatakan bahwa rakyat di situ nggak punya HGU. Jadi artinya mereka ini adalah penghuni liar gitu ya, atau bahasa lain ya memang harus digusur. Kira-kira kan begitu ya kita tafsirkan. Dan di samping itu nanti kita mungkin akan bandingkan bagaimana cara dari sini kita juga dapat gambaran seperti apa sih nanti kalau calon presiden lain, kita yang baru dengar ini Anies Baswedan yang bicara, yang lain belum kita dengar. Anies menyatakan bahwa investasi yang menimbulkan penderitaan rakyat itu harus dikoreksi. Ini sebuah contrasting ya dari sikap Anies dan Pak Jokowi. Nah, penting kita mendengar dari Pak Prabowo, penting juga kita mendengar dari Ganjar, karena dengan situ kita akan tahu seperti apa ke depan itu mereka mendekati setiap persoalan pembangunan begini. Ya, saya kira itu justru jadi hotspot hari ini. Apa pikiran Prabowo, apa pikiran Ganjar tentang Rempang ini? Di situ diuji soal kepemimpinan, satu, soal ketegasan terutama kepemimpinan, soal apa ini, apa komunikasi seperti basa-basinya Pak Jokowi. Yang kedua, juga diuji perspektif dari calon presiden nanti itu tentang hak rakyat atas tanah, tentang kemungkinan konflik regional di situ, tentang keamanan lingkungan. Jadi Rempang ini sebetulnya nggak perlu KPU cari-cari tema untuk kampanye. Bikin aja. Apa pendapat para capres tentang Rempang? Juga BEM UI saya minta supaya ini jadikan pertanyaan kunci. Dari pertanyaan itu dikembangkan semua hal tentang apa yang hendak dipromosikan oleh baliho-baliho yang bertebaran di Indonesia. Yang nggak peduli tentang lokasi kecil, yang bisa membawa bencana besar di dalam masyarakat kita. Itu poin pertama saya. Yang kedua, Pak Jokowi sebagai presiden dengan enteng, ini cuma soal masalah komunikasi.
Seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain. Setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar yang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai hal-hal yang masih seorang ingat, cara penggusuran aborigin di Australia, bagian-bagian yang juga masih berlangsung di wilayah Afrika. Jadi ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden. Ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Karena apa? Karena disebut ini program strategis Presiden kan. Dan ini sebetulnya akibat pertama dari Omnibus Law. Kan Omnibus Law itu filosofinya percepat pembangunan. Dan satu waktu Istana mengatakan jangan ada yang menghalangi pembangunan. Loh, ini memang komunikasi itu nggak diperlukan karena udah diputuskan di dalam Omnibus Law bahwa semua proyek yang disebut sebagai proyek strategis Presiden itu harus dilakukan dengan segala macam konsekuensi. Jadi Pak Jokowi jangan berlindung pada ketidakmampuan Anda membuat kalimat. Hanya soal komunikasi, bukan. Ini soal fundamental yang dari awal memang jadi acuan atau andalan dari Presiden, yaitu proyek-proyek strategis. Jadi itu poinnya di situ. Kalau Menteri ATR itu ya bagaimana mungkin orang diberi kewenangan atau hak untuk mengajukan peningkatan dari hak adat atau hak lain itu ke hak GBI, sementara Batam sendiri adalah tidak boleh dimiliki. Kan Batam itu kan otoritas yang nggak boleh dimiliki, tidak boleh diberikan hak milik di situ kan. Jadi pasti rakyat Melayu walaupun mereka menganggap ini tanah kami, kenapa kami mesti minta sertifikat? Tetapi kesempatan dia untuk minta sertifikat juga dibatalkan oleh undang-undang khusus atau semacam kekhasan dari Batam yang memang dari awal dinyatakan bahwa itu wilayah yang nggak boleh dimiliki itu. Ya. Dalam bentuk peningkatan hak menjadi hak milik oleh warga Melayu yang sudah bermukim di situ ratusan tahun. Ya, oke. Dari sini pun kita akhirnya sebenarnya dengan satu kalimat dari Pak Jokowi, pun ditambah-tambah lagi oleh pernyataan TATR yang bahwa rakyat tidak punya hak di situ. Pak Mahfud MD juga yang bolak-balik Anda sampaikan juga begitu kan. Itu pun kita sudah bisa memahami bagaimana pemerintahan ini memperlakukan investor dan juga menempatkan rakyatnya gitu. Ya memang sinopsisnya akhirnya mesti digusur apapun yang apologi, kalimat-kalimat apologetis dari kekuasaan, termasuk apalagi dari Presiden Jokowi, intinya adalah harus digusur. Kan itu dasarnya kan. Karena itu kemudian dikirim segala macam aparat di situ tuh. Dan kita mau lihat bagaimana pola ini berlangsung di tempat-tempat yang hal yang sama berlangsung di Wadas dengan pola yang sama. Oh ini cuma kesalahan komunikasi. Dan pada akhirnya digusur juga. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pola ini kita hafal di luar kepala tuh, bahwa komunikasi itu dijadikan alasan. Padahal kalau komunikasi bagus nggak terjadi. Pertanyaannya komunikasinya dari siapa ke siapa? 18.000, 17.000 penduduk di situ. Tidak ada komunikasi di situ. Bahkan ada upaya untuk membelah-belah mereka itu. Supaya ada yang pro, ada yang kontra di situ. Itu biasa kan? Jadi justru dalam semua masalah yang menyangkut konflik agraria, yang dilakukan pertama komunikasi pro kontra. Itu pemerintah yang produksi itu. Supaya terjadi ketegangan. Supaya ada yang cemburu. Supaya ada hak buat membujuk bahwa, loh sebagian pro kok. Kita lihat di dalam banyak kasus eksploitasi di Cianjur soal gunung gede, di Purwokerto macam-macam kan, Gunung Selamat, semuanya begitu. Masyarakat dibelah dulu supaya terjadi ketegangan, supaya ada yang bisa dibujuk dan ada yang menolak. Itu kan itu pola itu. Jadi saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia ini bukan sekedar masalah komunikasi, tapi dari awal memang diinginkan ada pembelahan masyarakat supaya mudah dikendalikan itu dasarnya tuh. Ya, dan kita kan kemarin mengingatkan hati-hati ini akan menjadi hotspot karena agak berbeda dengan kasus di tempat lain atau Wadas dan sebagainya yang muncul solidaritas dari berbagai masyarakat. Tapi dalam kasus di Rempang ini yang muncul adalah sangat serius itu adalah solidaritas Melayu. Nah, kalau kita ngomong soal Melayu ini itu bisa lintas negara loh. Ya, yang jadi serius kan Bung Rocky? Itu di seberangnya ada Malaysia, juga Singapura juga ada bagian Melayu, bahkan beberapa penamaan di Singapura masih pakai nama Melayu tuh. Di sebelah kanannya tuh ada Brunei segala macam tuh. Jadi begitu istilah Melayu diucapkan itu potensi rasial itu langsung muncul tuh. Dan kita tahu bahwa
rakyat melalui itu mengalami pauperisasi, pemiskinan itu justru oleh kebijakan-kebijakan yang mau menyingkirkan mereka kan. Karena itu berapa kapan 2 hari lalu kita menghindari istilah ethnic cleansing sebetulnya. Tetapi potensi itu terjadi. Kan ini distinction, penghilangan paksa tentang sesuatu yang bersifat community itu. Bukan sekedar soal rumah yang disediakan, tapi batin yang dipecah itu. Tradisi-tradisi yang kemudian hilang tuh, yang justru mesti kita pelihara. Local wisdom yang berantakan tuh. Jadi sebetulnya poinnya, Indonesia masuk ke dalam upaya untuk mengkonsumenkan semua hubungan sosial tuh. Jadi akhirnya rakyat itu cuma dianggap sebagai konsumen, bisa dipindah-pindahkan, diperjualbelikan. Bahkan sebagai citizen, dia nggak punya hak untuk mempertahankan diri. Apalagi sebagai warga dari satu komunitas yang tumbuh dalam wisdom, di dalam kepercayaan yang agak sublim, keyakinan-keyakinan metafisik yang ada pada mereka. Itu nggak mungkin diatasi hanya dengan mengatakan kalian akan kami berikan rumah susun atau segala macam. Jadi ikatan komunitas berantakan, itu intinya. Lalu ada sekarang upaya untuk meningkatkan solidaritas melalui agenda bahwa ini adalah tanah Melayu. Memang benar itu tanah Melayu. Jadi sebetulnya jangan lagi dianggap bahwa ini soal Melayu. Ini bukan soal Melayu, ini soal keadilan sosial yang basisnya adalah hak masyarakat adat yang memang dari awal kita sebut sebagai tanah Melayu. Ini menarik dan kemudian kelihatan eskalasinya coba diantisipasi karena kelihatannya pemerintah akan melihat itu, misalnya Panglima TNI sudah mengirim pasukan polisi militer gitu untuk mengawasi jangan sampai kemudian pada aparat dari TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan, bahkan juga mungkin mereka akan jadi backing dari pengusaha karena ini kan sudah bukan rahasia permainan-permainan semacam itu terjadi di lapangan. Ini satu kawasan yang sedang diuji oleh dunia justru juga tuh, dan kita lihat paper-paper lalu pandangan-pandangan dunia itu udah masuk. Jadi Rempang udah masuk di dalam agenda internasional, terutama soal lingkungan dan hak asasi manusia itu. Jadi Indonesia akan disorot dalam soal itu, dalam dimensi itu, bukan lagi soal apa yang diucapkan oleh Mahfud MD bahwa itu adalah sekedar pengosongan. Jadi bayangkan yang mesti disalahkan siapa? Kalau seandainya kita anggap aja oke, disalah komunikasi. Jokowi sebagai presiden mesti pecat Mahfud MD karena dia bikin komunikasi pertama tuh bahwa ini bukan penggusuran, ini pengosongan. Lalu ditambah keterangan Mahfud bahwa ini sebetulnya pemindahan hak atau pemulihan hak. Jadi soal ini cuma soal hukum positif. Padahal sebetulnya dalam semua soal lingkungan, protes masyarakat pertama-tama itu yang harus diterima, entah dia benar apa salah tuh. Kita tahu di dalam hukum lingkungan baru, filosofinya, siapapun yang memprotes kerusakan lingkungan atau pengingkaran hak-hak lingkungan, dia nggak boleh dipidana tuh, entah dia benar apa salah tuh. Karena peradaban begitu. Jadi sama seperti soal pemerkosaan di Amerika misalnya tuh, kalau atau pelecehan seksual, begitu ada laporan tentang pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan terhadap perempuan, mau benar apa salah, mestinya yang dituduh itu harus ditangkap dulu tuh, urusan belakangan. Karena ada peradaban baru bahwa hak perempuan itu yang tidak bisa dia ucapkan secara jernih, di unspeakable, sekarang mereka mesti dianggap sebagai mewakili kepentingan yang dari dulu berabad-abad ditanggalkan atau disingkirkan. Demikian juga soal lingkungan. Lingkungan itu begitu. Dulu memang lingkungan boleh dieksploitasi, tapi sekarang kan ada perubahan paradigma. Lingkungan itu bagian dari nafas manusia. Karena itu siapapun yang protes terhadap kerusakan nafas manusia, dia tidak boleh dipidana, dia tidak boleh diapa-apain, walaupun dia bikin cerita bohong. Itu filosofinya begitu. Jadi istana ini buta huruf terhadap perkembangan baru di dalam soal hukum lingkungan. Itu yang sering saya terangkan bahwa ketidakmampuan berpikir istana itu menyebabkan keangkuhan dia sendiri, dan keangkuhan itu yang sekarang dia menuai kekerasan di Rempang dan bisa berlanjut ke daerah-daerah lain. Yes, yes. Oke. Sekarang kalau kita pindah sedikit yang tadi pernyataan Anies ya, ini kita dorong calon presiden lain juga bicara. Nanti dari situ kemudian rakyat bisa membandingkan. Dan ini kita anggap sebagai janji politik gitu ya, janji kampanye yang akan kita tagih ya, bahwa dia sekarang menyatakan bahwa investasi yang menimbulkan penderitaan rakyat itu harus dikoreksi. Kan kemudian dari sini dia jelas satu menjadi antitesa dari Presiden Jokowi yang melihat ini sebagai kesalahan komunikasi. Yang kedua, dia juga berhadapan dengan para pemilik modal yang selama ini menjadi bagian dari kekuasaan rezim ini. Oke, kita lihat algoritma pernyataan politik Anies. Pertama soal
Teluk Jakarta, soal pulau-pulau reklamasi itu. Oke, kita lihat ada konsistensi. Tapi kita mau lihat konsistensi juga soal IKN. Kita mau lihat konsistensi soal industri strategis, soal food estate, segala macam itu. Atau soal lokasi-lokasi kultural yang membahayakan kehidupan origin dari masyarakat setempat. Jadi mesti satu paket. Dan kita, oke, sementara kita senang bahwa Anies mengucapkan itu, bahwa itu adalah perampasan hak dan itu tidak boleh terjadi, berarti mesti dikoreksi. Jadi Anies mesti terus-menerus katakan koreksi, artinya batalkan Rempang itu. Koreksi bukan artinya perbaiki komunikasi, itu juga mesti jelas tuh apa yang dimaksud dengan Anies tuh. Mengkoreksi apa? Kebijakannya, program strategisnya. Mengkoreksi artinya membatalkan. Jadi kita mau tuntut itu secara mutlak. Jangan sampai nanti setelah Anies ngomong, Cak Imin bilang, enggak, bukan begitu yang dimaksud. Karena Cak Imin minggu lalu masih bilang bahwa seluruh proyek Jokowi harus diteruskan. Ini proyek Jokowi. Jadi kita mau lihat tuh, jangan sampai ini sekedar basa-basa diplomatik untuk dapat suara. Kita mau tagih sekaligus Cak Imin apa poinnya, PKB apa poinnya di situ, tuh NU apa poinnya di situ. Jadi semua soal mesti kita taruh di depan layar supaya terlihat sudut mana yang harus dipangkas supaya jadi bulat dan mana yang harusnya diluruskan supaya tidak bengkok tuh. Jadi poin ini betul dan itu yang kita minta Universitas Indonesia itu mulailah melakukan skrutinisasi terhadap pikiran-pikiran calon-calon presiden ini. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita mulai 0%, ya. Yes, 0 adalah perlindungan hak asasi terbaik dalam demokrasi.